Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih bersama saya, Baby Kristami. Berikut buletin iNews pagi selengkapnya. Saya, Prabowo Subianto, telah mengucapkan sumpah mempertahankan Undang-Undang Dasar kita. Pemirsa, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, dan seusai dilantik Prabowo menuju ke Istana Merdeka menggunakan mobil SUV putih Garuda berplat Indonesia 1. Lantas seperti apa mobil yang digunakan Prabowo tersebut? Presiden dan Wakil Presiden Indonesia biasanya menggunakan sedan hitam sebagai kendaraan dinas. Mobil tersebut biasanya dilengkapi dengan sejumlah fitur keamanan canggih untuk menjamin keamanan Presiden dan Wakil Presiden. Namun pemandangan berbeda terlihat usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kali ini Prabowo terlihat menumpangi mobil SUV berwarna putih dengan plat merah bertuliskan Indonesia 1 serta logo Garuda di bagian belakang saat meninggalkan kompleks Parlemen Senayan Jakarta usai dilantik sebagai Presiden. Sesekali Prabowo menyalami rakyatnya yang menyambutnya di sepanjang perjalanan. Dan ternyata mobil gagah yang ditumpangi Pak Prabowo ini merupakan karya anak bangsa yang diberi nama Maung. Sebagai informasi, Maung merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan yang sulit. Berdasarkan situs resmi Pindad, Maung didesain memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal di berbagai medan. SUV tangguh ini memiliki kecepatan aman hingga 120 km per jam, transmisi manual 6 percepatan dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Selain itu, mobil berkapasitas 4 penumpang ini juga dilengkapi dengan bracket yang cocok untuk sejumlah senjata, perangkat GPS navigasi, serta perlengkapan tempur lainnya. Namun, Maung yang dipakai Prabowo ini telah dimodifikasi bergaya Eropa dan dilengkapi velg chrome. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebagai kepala negara, Presiden RI tentunya membutuhkan penanganan VIP dalam berbagai hal, termasuk mobil dinas untuk menunjang kegiatan kenegaraan. Dari masa ke masa, mobil yang dipakai Presiden pun kerap berganti dengan yang paling canggih dan mutakhir. Di era Presiden RI pertama, Soekarno, mobil Mercedes-Benz memiliki sejarah panjang dalam perannya menemani sang presiden. Saat ia memimpin Indonesia, Soekarno menggunakan Mercedes-Benz tipe 600 atau W100. Hal ini seperti yang dipamerkan oleh produsen asal Jerman dalam akun Instagram Mercedes-Benz ID. Akun ini menulis sebuah perjalanan gemilang sepanjang pertumbuhan bangsa, Mercedes-Benz telah mendukung bangsa kita selama ini. Sementara Presiden kedua Indonesia, Soeharto, juga menggunakan Mercedes-Benz 500 SEL tipe W126. Sedangkan Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie menggunakan Mercedes-Benz tipe S-Class W140 sebagai kendaraan dinasnya. Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga pernah terlihat di dalam Mercedes-Benz kelas W116. Kemudian di era Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Indonesia, modelnya berganti menjadi Mercedes-Benz kelas W140. Kendaraan mewah ini kemudian berganti model ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saat itu SBY menggunakan Mercedes-Benz tipe S600 Guard W221 yang sudah dibekali fitur anti peluru. Mobil tersebut juga sempat digunakan Presiden Jokowi di awal pemerintahannya. Hingga tahun 2019, kendaraan mewah ini kemudian diganti dengan tipe atau generasi terbaru W222. Kendaraan yang digunakan Presiden RI ke-7 ini memiliki fitur keamanan nomor 1 seperti melindungi penumpang di baris kedua dari serangan senjata mesin M60. Pemirsa, ragam dekorasi tanaman dan bunga menghiasi gedung MPR DPR RI yang menjadi tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Didit Hedi Prasetyo, putra Prabowo Subianto, merancang dekorasi dengan tema hijau yang mencerminkan keberagaman hayati Indonesia.
Suasana gedung MPR DPR RI begitu meriah saat momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gedung megah ini tampak asri dengan beragam dekorasi tanaman dan bunga-bunga. Rupanya konsep dekorasi pelantikan Presiden dan Wakilnya ini dirancang oleh putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hedi Prastio. Didit merancang dekorasi dengan tema hijau dengan penataan elemen yang mencerminkan keberlanjutan dan nilai-nilai budaya lokal serta keberagaman hayati Indonesia. Hal ini terlihat dari beragam tanaman dan dedaunan yang rimbun dilekatkan pada dinding dan sekitar layar. Tak lupa lorong gedung juga tak luput dari sentuhan hijau yang membuat gedung MPR DPR RI seolah menyatu dengan alam. Selain bernuansa hijau, terdapat banyak elemen warna merah yang menambah kesan elegan. Di dalam ruang aula juga terdapat sejumlah ornamen bendera merah putih dari kain yang menggantung pada balkon. Meja-meja di ruang aula pun tampak cantik, dihiasi ragam tanaman hias dan rangkaian bunga. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto menjadi Presiden ke-8 Indonesia sekaligus Presiden dengan latar belakang militer ketiga setelah Soeharto dan SBY. Berikut profil singkat Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951 dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mari Sigar. Dari ayah dan ibunya mengalirlah darah Jawa Tengah dan Minahasa dalam diri Prabowo. Ayahnya pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Menteri Keuangan dan juga Menteri Negara Riset. Prabowo juga merupakan cucu dari Margono Joyo Hadikusumo yang adalah pendiri Bank Negara Indonesia dan juga merupakan Dewan Pertimbangan Agung. Prabowo sendiri adalah seorang politisi, pengusaha dan juga perwira tinggi militer Indonesia. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri bersama dengan orang tuanya. Ia juga mengenyam pendidikan internasional di Kuala Lumpur, Zurich, dan London. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya Subianto yang gugur dalam pertempuran Lekong. Dalam dunia militer, karir Prabowo cemerlang hingga pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Pangkat militer terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Sebelum akhirnya menjadi presiden, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pemirsa, sejumlah janji diucapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat diusung Koalisi Indonesia Maju sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedikitnya ada 8 program andalan yang dijanjikan pasangan Prabowo Gibran selama masa kampanye Pilpres 2024. Janji apa sajakah itu? Dalam kampanyenya, pasangan Prabowo Gibran kerap menggaungkan program andalannya yakni makan siang gratis. Prabowo menjanjikan program makan siang dan susu gratis ditargetkan untuk 82,9 juta warga miskin menghabiskan anggaran sekitar 400 triliun rupiah dengan asumsi Rp15.000 per porsi. Janji kedua adalah meningkatkan produktivitas pertanian melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Prabowo menargetkan minimal tambahan 4 juta hektar luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029. Prabowo Gibran juga akan melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk mewujudkan kemiskinan 0% di Indonesia. Selain sejumlah kartu kesejahteraan sosial, antara lain Kartu Indonesia Sehat atau KIS, KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Mekar, dan program Keluarga Harapan, Prabowo juga berencana menambahkan Kartu Anak Sehat. Presiden Prabowo pun berjanji akan menaikkan gaji aparatur sipil negara ASN, terutama guru, dosen, dan juga tenaga kesehatan. Selain ASN, gaji TNI, Polri, serta pejabat negara pun akan dinaikkan demi pelayanan publik yang baik.
Program lain Prabowo Gibran adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 23%. Prabowo menekankan perlunya peningkatan pendapatan negara melalui sumber pajak dan bukan pajak karena pembangunan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Janji selanjutnya adalah program pembangunan desa dan pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Prabowo Gibran menargetkan membangun atau merenovasi 40 rumah per desa kelurahan setiap tahunnya dengan target 3 juta rumah mulai tahun kedua masa pemerintahan. Prabowo Gibran juga berjanji memperluas akses pemeriksaan kesehatan gratis masyarakat. Selain itu, Prabowo berencana membangun rumah sakit yang lengkap dan berkualitas di setiap kabupaten di seluruh wilayah Indonesia. Janji terakhirnya adalah membangun sekolah-sekolah unggul yang terintegrasi di setiap kabupaten. Prabowo juga fokus pada perbaikan sekolah agar lingkungan belajar lebih kondusif dengan kurikulum yang relevan dan inovatif serta meningkatkan pelatihan guru. Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 telah digelar pada Minggu 20 Oktober 2024. Bertepatan dengan hari pelantikan tersebut digelar juga hiburan pesta rakyat yang diadakan di 14 titik di lokasi Jakarta. Ribuan pengunjung telah memenuhi area Bundaran HI sejak Minggu pagi. Beberapa pengunjung datang dengan menggunakan atribut sebagai bentuk dukungan. Selain itu, mereka juga terpantau antusias menikmati alunan musik dari 2 panggung yang ada di sekitar Bundaran HI. Suasana semakin meriah dengan banyaknya pedagang makanan dan minuman yang mencari rejeki memanfaatkan momen bersejarah. Menyambut hadirnya pemimpin baru Indonesia, sebanyak 13 titik panggung hiburan disediakan. Adapun panggung pesta rakyat ini tersebar di sepanjang Jalan Sudirman hingga Medan Merdeka Utara atau Patung Kuda Monas. Sholat subuh langsung ke sini. Wah, hebat, keren. Saya tadinya mau di titik Monas, tapi saya lihat di Bundaran HI ini ada 2 panggung. Jadi saya bisa ke sana, bisa ke sini. Saya senang banget. Ya, paling ditunggu apa Bu? Ayu Ting Ting. Nonton Ayu Ting Ting, saya senang banget. Saya tunggu ini, saya walaupun panas-panasan deh bawa payung, saya menunggu Ayu Ting Ting. Untuk memastikan situasi berjalan kondusif, pihak kepolisian menyiagakan 100.000 personil gabungan TNI dan Polri. Dari Jakarta, Elsya Keisi, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Dalam rangka perayaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, PT KAI menerapkan tarif khusus Rp1 bagi para pengguna KRL. Selain KRL, pemerintah juga menerapkan tarif spesial Rp1 untuk semua transportasi umum lainnya seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. PT KAI Komuter Line menerapkan tarif khusus bagi para penumpang yang menggunakan layanan KRL di Jabodetabek. Tarif khusus seharga Rp1 diterapkan dalam rangka perayaan Hari Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Aku dari Bogor ke sini pakai KRL, turun di Sudirman. Terus awalnya coba-coba aja sih, cuman buat kayak katanya ada tarif Rp1 ya. Terus aku cobain buat kesini, ternyata bener tadi. Ya. Tadinya kita akan pakai bus, ya. Tapi karena memang di sini ada fasilitas yang sangat menyenangkan kita Rp1, makanya kami pakai KRL. Oke, berarti tadi naik KRL dan mendapatkan Rp1 ya? Siap, alhamdulillah. Kira-kira gimana perasaannya? Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan hanya hari ini saja ya, tapi ada suatu dalam artian hari-hari yang memang istimewa yang Rp1. Selain KRL, masyarakat juga bisa menikmati layanan tarif spesial Rp1 untuk semua transportasi umum lain seperti MRT, LRT, dan Transjakarta.
Pemirsa, prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan pada Minggu pagi 20 Oktober 2024. Dalam rangka perayaan momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini, PT KAI Komuter Line memberlakukan tarif khusus, yaitu tarif menggunakan KRL sebesar Rp1. Tarif Rp1 ini bisa digunakan oleh para penumpang yang ingin menikmati layanan KRL yang berada di lingkungan Jabodetabek, seperti stasiun Sudirman yang berada di Jakarta Pusat, tempat saya melaporkan kali ini. Penumpang yang berada di stasiun Sudirman sudah mulai memadati stasiun sejak Minggu pagi tadi dan terpantau ramai di momen pelantikan Presiden yang juga sekaligus bertepatan dengan momen Car Free Day. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh para penumpang yang ingin menikmati tarif KRL sebesar Rp1, yaitu memiliki saldo minimum sebesar Rp5.000 pada kartu multitrip yang dimiliki untuk akses pembayaran menggunakan KRL yang berada di Jabodetabek. Selain KRL, pemerintah juga memberlakukan tarif Rp1 bagi transportasi umum lainnya seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Fasilitas ini disediakan untuk mengapresiasi masyarakat dan juga merayakan momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Selain berkeliling Jakarta, masyarakat juga bisa menikmati hiburan yang disediakan oleh pemerintah berupa panggung pesta rakyat yang berada di 13 titik di sepanjang ruas Jalan Sudirman Tamrin. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bertemu sekaligus melakukan prosesi serah terima jabatan dengan Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta. Acara sertijab dan pisah sambut antar keduanya turut dihadiri sejumlah pejabat dan staf sekretariat Wakil Presiden. Usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR DPR RI, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuju ke Istana Wakil Presiden di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Gibran tiba sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dengan menggunakan baju adat Betawi serba hitam, sementara sang istri Selvi Ananda tampak anggun menggunakan kebaya orange. Di saat yang sama, Ma'ruf tampak menggunakan beskap hitam dengan peci, didampingi istri yang mengenakan kebaya hijau dan kerudung serta kain berwarna kuning. Selanjutnya, acara dimulai dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Setelah melakukan prosesi serah terima jabatan, untuk selanjutnya Gibran akan meneruskan tongkat estafet menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden untuk 5 tahun ke depan. Keduanya juga bersilaturahmi dengan para staf dan pejabat di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, dan acara ini juga menjadi hari terakhir Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden. Dari Jakarta, Muharlin, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden menyisakan catatan unik di mana Prabowo Subianto dinobatkan sebagai Presiden RI tertua saat dilantik. Sedangkan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI termuda pada saat pelantikan. Ada yang menarik dari pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Prabowo dinobatkan sebagai presiden tertua di Indonesia, sedangkan Gibran menjadi wakil presiden termuda pada saat dilantik. Ketua Umum Partai Gerindra ini dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia di usia ke-73 tahun 3 hari. Sebelumnya, gelar Presiden tertua di Indonesia saat dilantik disematkan kepada Baharudin Yusuf atau B.J. Habibie pada usia 61 tahun. Sejarah mencatat Soekarno merupakan Presiden termuda Indonesia saat dilantik pada usia 44 tahun. Sementara Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Wakil Presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia. Saat dilantik menjadi Wakil Presiden, Gibran baru berusia 37 tahun 19 hari. Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo ini menggeser status Muhammad Hatta yang sebelumnya menyandang status Wakil Presiden Republik Indonesia termuda di usia 43 tahun. Sejauh ini dari 12 Wakil Presiden yang memimpin Indonesia, Ma'ruf Amin tercatat menjadi Wakil Presiden tertua Indonesia saat dilantik pada usia 76 tahun. Meski menjadi Wakil Presiden termuda saat dilantik, Gibran masih kalah dari Ahmed Adib Abdul Ghafur, Wakil Presiden Republik Maladewa yang dilantik pada usia 33 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima tamu kenegaraan perdana usai dilantik. Gibran berbincang dengan tamu negara yakni Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo di Istana Wakil Presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima tamu kenegaraan untuk yang pertama kalinya setelah dilantik menjadi Wapres. Tamu itu adalah Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo. Han Duck-soo menjadi delegasi negara asing yang menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu pagi di Gedung MPR RI. Pertemuan antara Gibran dan Perdana Menteri Korea Selatan itu dilakukan di Istana Wakil Presiden pada Minggu sore. Perbincangan antara Gibran dan Perdana Menteri Korea Selatan tersebut dilakukan secara internal. Terima kasih. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Rakyat pun menaruh harapan besar pada pemimpin baru mereka, terutama terkait kesejahteraan masyarakat, di mana salah satunya melalui perluasan lapangan kerja. Presiden RI ke-7 Joko Widodo telah resmi menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Prabowo Subianto. Selanjutnya, Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka akan memimpin Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk 5 tahun ke depan. Ribuan warga merayakan momen pelantikan tersebut dan tumpah ruah di jalan. Mereka menyambut kedatangan Prabowo Gibran usai dilantik di sepanjang jalan protokol dari gedung MPR DPR RI hingga Istana Merdeka. Sejumlah panggung pesta rakyat juga disajikan untuk memeriahkan momen bersejarah tersebut. Dan tentu saja, kepemimpinan baru akan menaruh harapan baru bagi masyarakat. Sejumlah warga pun menginginkan perbaikan pelayanan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, hingga perluasan lapangan kerja. Kedepannya pokoknya lebih baik lagi, Jakarta lebih baik, nggak Jakarta aja ya, seluruh Indonesia juga biar bisa dinaikin semua, di-up. Yang pasti pekerjaan ya, biar ada lapangan kerja untuk semua rakyat kita ya. Kan banyak pengangguran sekarang nih, kalau bisa lapangan kerja ditingkatkan. Semoga semangat untuk memajukan Indonesia. Mungkin ke lapangan pekerjaan ya, betul. Harapannya untuk Pak Presiden sekarang Indonesia jadi lebih baik lagi, maju lagi, terus transportasi untuk publiknya tuh makin bagus Indonesia, terus pelayanan kesehatannya BPJS makin mudah untuk diaksesnya nantinya, terus lowongan pekerjaan Kak untuk para muda-mudi yang sekarang baru pada lulus itu gampang nyari lowongan pekerjaannya Kak. Dari Jakarta, Galuh Pandu, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Saya, Prabowo Subianto, telah mengucapkan sumpah mempertahankan Undang-Undang Dasar kita. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan ribuan peralatan medis ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta. Alat pelindung diri berupa masker medis dan sarung tangan medis ini merupakan bagian dari program 1 juta masker untuk para pejuang kanker, serta sebagai keberlanjutan dalam kepedulian terhadap perlindungan bagi pasien kanker di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, kasus kanker di Indonesia mengalami kenaikan drastis dengan tingkat mortalitas tinggi dikarenakan teknologi yang kurang merata. Dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup pasien kanker, RSCM Jakarta menghadirkan pelayanan radioterapi menggunakan alat tomoterapi generasi terbaru. Alat dengan sistem radioterapi generasi terbaru ini menawarkan akurasi dan presisi radiasi yang menggunakan teknologi mutakhir untuk menargetkan tumor dengan tepat serta meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya. Karena tadi disebutkan bahwa dia bisa melakukan teknik yang tidak bisa dilakukan secara umum ya pada pesawat radiator. Nah, tentunya ini sangat berguna untuk bermanfaat untuk pasien-pasien yang memang memiliki kondisi-kondisi kanker dengan kondisi khusus. Sebagai keberlanjutan dalam kepedulian terhadap salah satu bentuk perlindungan bagi pasien kanker, MNC Peduli melalui program 1 juta masker untuk para pejuang kanker menyalurkan sebanyak 50.000 masker medis dan 14.000 sarung tangan medis ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM. Nah, ini dimasukkan untuk antisipasi atau pencegahan yang diberikan kepada para saudara-saudara kita pejuang kanker dan juga tenaga medis.
Kami ucapkan terima kasih sekali atas bantuan dari MNC Peduli untuk masker, terus sarung tangan yang bisa dipakai oleh tenaga medis kami, terutama untuk dalam penanganan kanker. Diharapkan dengan bantuan ini dapat memberikan manfaat lebih bagi pasien kanker dan penyakit berat lainnya, serta tenaga medis yang melakukan pemeriksaan, pengobatan maupun pendampingan pasien sehari-harinya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai melakukan prosesi pisah sambut di Istana Merdeka Jakarta, Presiden RI ke-7 Joko Widodo pulang ke kota kelahirannya di Solo, Jawa Tengah. Sebelum lepas landas di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jokowi menyampaikan pesan bagi Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 Joko Widodo melakukan prosesi pisah sambut di Istana Merdeka Jakarta. Selanjutnya, Jokowi dan Iriana meninggalkan Istana Merdeka menuju Lanut Halim Perdana Kusuma untuk bertolak ke Solo, Jawa Tengah. Ditemani sejumlah mantan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Prabowo Subianto turut mengantar Jokowi ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Sebelum lepas landas menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara, Jokowi menyampaikan pesan bagi Presiden Prabowo dan seluruh warga Indonesia. Joko Widodo juga menyerahkan impian dan harapan bangsa ini ke Presiden Prabowo. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini. Sementara Presiden Prabowo mengatakan Jokowi selalu mendoakan dirinya kuat menerima tanggung jawab yang besar. Enggak ada yang khusus, tapi beliau selalu mengatakan beliau selalu menyampaikan ke saya, beliau berdoa, saya kuat. Untuk menerima tanggung jawab yang besar. Kepulangan Joko Widodo ke kota kelahirannya di Solo, Jawa Tengah menandai akhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga antusias menyambut kepulangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Iriana ke kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Jokowi dan Iriana yang menaiki kendaraan dengan atap terbuka sempat membagikan kaos kepada masyarakat. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Iriana tiba di Solo setelah mendarat di Bandara Adi Sumarmo. Selanjutnya, iring-iringan mobil rombongan bertolak menuju kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Saat memasuki kota Solo, di sepanjang perjalanan ribuan orang memadati kanan kiri jalan menyambut kepulangan Jokowi. Joko Widodo dan Iriana yang menaiki kendaraan dengan atap terbuka sempat membagikan kaos kepada masyarakat. Kaos warna hitam yang dikemas dalam plastik pembungkus itu dilempar Jokowi dan Iriana ke warga yang menyambutnya dengan antusias. Sementara di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber Banjarsari, sejumlah tokoh masyarakat sudah menanti kedatangan keduanya. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi lengser dari jabatannya dan dilanjutkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Sebagai bekas Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi Ma'ruf Amin berhak atas uang pensiun, rumah, dan fasilitas kendaraan milik negara. Joko Widodo mengakhiri jabatannya sebagai Presiden RI ke-7 setelah berkuasa selama 10 tahun sejak 2014. Pada periode pertama, Jokowi didampingi Wapres Yusuf Kala. Sementara pada periode kedua, Jokowi dibantu Wapres Ma'ruf Amin. Dan kini setelah tidak menjabat Presiden, Jokowi kembali pulang ke kampung halamannya di Solo. Sebagai bekas Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi Ma'ruf Amin berhak atas uang pensiun, rumah, dan fasilitas kendaraan milik negara.
Fasilitas tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Keuangan, Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Besaran uang pensiun Presiden diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Gaji pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden, yakni 6 kali Rp5.040.000 atau senilai sekitar Rp30,2 juta per bulannya. Sementara uang pensiun Wakil Presiden adalah 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden, yakni 4 kali Rp5.040.000 atau sekitar Rp20,1 juta per bulannya. Selain uang pensiun, bekas Presiden dan Wakil Presiden juga berhak atas tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga seperti air, listrik, dan telepon, biaya perawatan kesehatan diri dan keluarga. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli mengadakan kegiatan CSR Gathering dengan tema Sinergi Nasional CSR atau SINAR di Gedung iNews Tower, Jakarta. Selain sebagai ajang silaturahmi para pelaku usaha yang concern terhadap kegiatan CSR, diharapkan juga dapat berkolaborasi untuk menghadirkan aksi sosial yang lebih terarah dan tepat sasaran. Program Sinergi Nasional CSR atau SINAR merupakan inisiatif dari MNC Group melalui MNC Peduli untuk terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan dampak positif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program SINAR ini nantinya dapat juga bersinergi bersama pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, para stakeholder lainnya untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang berdampak bagi masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang memberikan dampak kepada peningkatan ekonomi di daerah terpencil. Kita sebagai profit-oriented organization perlu menjaga keseimbangan antara berbisnis dan juga melakukan kegiatan sosial sehingga terjadi keseimbangan antara bisnis motif, ya, kinerja ekonomi, lingkungan, dan tentunya aktivitas sosial. Seperti pembangunan jembatan yang bisa membantu menghubungkan dari satu desa ke desa lain, membantu misalkan memberi akses untuk anak-anak sekolah, untuk penimbangan air bersih juga dari satu titik-titik lain gitu kan. Jadi sebenarnya dengan kita memberikan infrastruktur itu harapannya bisa dampaknya tuh banyak beragam. Inisiasi program Sinergi Nasional CSR ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah karena berjalan seiring dengan program pemerintah dalam pemerataan pembangunan nasional agar terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Ya, pertama saya mengapresiasi gitu ya apa yang dilakukan oleh MNC Group di MNC Pedulinya, karena kalau kami lihat dari paparan disampaikan tadi, misalnya program betulin jembatan di daerah terpencil gitu ya, kemudian ada pendidikan, ada kesehatan, ada penerimaan masyarakat sangat inline dengan program pemerintah. Program SINAR sekaligus menjadi langkah nyata dari MNC Peduli bersama para pelaku usaha lainnya lewat kolaborasi bersama agar CSR tepat sasaran dan membawa dampak positif dan kebaikan khususnya masyarakat prasejahtera. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto Minggu malam mengumumkan kabinet pemerintahan yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Sebanyak 109 nama dengan 53 nama mengisi posisi menteri dan kepala badan setingkat menteri dan 56 nama mengisi posisi wakil menteri. Presiden Prabowo Subianto Minggu malam mengumumkan susunan kabinet pemerintahan yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Sebanyak 53 nama diumumkan untuk mengisi posisi 7 menteri koordinasi, menteri negara, dan kepala badan setingkat menteri. Sejumlah nama merupakan wajah lama yang mengisi posisi menteri di pemerintahan Jokowi, seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang kembali mengisi posisi yang sama. Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beberapa nama kembali mengisi posisi menteri yang sama, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menpora Dito Aryo Tejo. Selain wajah-wajah lama, sejumlah nama baru juga ditunjuk Prabowo untuk mengisi posisi menteri dan kepala badan seperti Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri UMKM Maman Abdurrahman,
Menteri Komunikasi Mutia Hafid, Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait, Menteri Kebudayaan Fadlizon, dan juga Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Selain 53 nama menteri dan kepala badan setingkat menteri, Prabowo juga mengumumkan 56 nama yang mengisi posisi wakil menteri. Sejumlah wajah baru mengisi posisi wakil menteri, mulai dari musisi Giring Ganesa sebagai Wamen Kebudayaan, Stella Christy sebagai Wamen Pendidikan Tinggi, Veronica Tan sebagai Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Taufik Hidayat sebagai Wakil Menpora. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan melantik seluruh menteri dan wakil menteri pada hari Senin di Istana Negara, Jakarta. Saya, Prabowo Subianto, telah mengucapkan sumpah mempertahankan Undang-Undang Dasar kita. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita pada hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti yang tertera di layar kaca Anda. Saya Baby Kristami dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.